Pemirsa, lalu apakah tuntutan 12 tahun penjara untuk Richard Eliezer dan 8 tahun untuk Putri Chandrawati sudah tepat? Kita bergabung dengan pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Mas Heri, selamat sore. Selamat sore Mas Egan, salam sehat. Ya, salam sehat Mas Heri. Tuntutan kepada Richard Eliezer lebih tinggi dibandingkan dengan terdakwa lainnya, baik itu terdakwa Putri Chandrawati, Ricky Rizal maupun Kuat Maruf. Seseorang yang mengungkap kebenaran bisa dihukum lebih tinggi, lebih berat dibandingkan orang yang melakukan kejahatan. Ini logika hukumnya di mana, Mas Heri? Ya, menarik nih Mas Egan, bahwa kita bicara legalistik formal, itulah yang tadi disampaikan di surat tuntutan ya. Tapi ingat, ini belum akhir dari segalanya, masih ada proses pledoi, ada replik, ada duplik, dan tahapan terakhir adalah kita akan mendengarkan secara seksama putusan dari majelis hakim nantinya terkait dengan persidangan ini. Jadi ini belum akhir ya. Tapi dalam hal tadi ada 12 tahun, ada 8 tahun untuk PC, ini mungkin banyak yang bertanya apakah ini memenuhi rasa keadilan atau tidak. Kalaupun rasa keadilan siapa? Memang sekali lagi kalau kita bicara keadilan ini sesuatu yang kadang sifatnya jadi absurd ya Mas ya. Susah untuk menjelaskan apa sih keadilan itu. Intinya Ya. adil itu kan memberikan hak dan kewajiban secara proporsional. Itu saja sih. Tapi dalam hal ini kalau kita kembalikan kepada fakta persidangan, ya sebenarnya yang mau kita sampaikan terlebih dahulu, jaksa penuntut umum tetap yakin dengan apa yang dia dakwakan, tidak keluar dari 340, dan mereka dinyatakan bersalah. Ya, Ya. tapi yang disayangkan oleh banyak orang adalah bersalah ada komanya nih. Bersalah Ya. tidak kemudian bersalah melihat dalam konteks bahwa ini seharusnya dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab. Karena kalau Ya. untuk PC khususnya melihat dari ancaman pidana dengan pengajuan tuntutannya memang ya di luar bahkan di bawah dari layer terbawah 20 tahun tadi ya, hanya 8 tahun bahkan itu disamakan dengan Ricky Rizal dengan Kuat Ma'ruf. Ya. Ini agak mengganggu adalah orang kemudian kembali ke belakang. Kasus ini terjadi karena apa, Mas Egan? Apakah ini kasus yang terjadi karena pure persoalan Sambo dengan Joshua tanpa medianya lewat PC, atau kasusnya Eliezer versus almarhum Brigadir Joshua, atau tindakan ini terjadi karena ada informasi yang disampaikan PC ke Sambo? Nah, ini kan kalau kita menarik ke belakang lagi, maka kita akan mengetahui persoalan yang sebenarnya apa. Kemudian kaitannya dengan mereka didudukan sebagai terdakwa itu apa. Dan itu baru satu, belum lagi hal lain. Dari proses di Magelang sampai ke ujungnya adalah ditemukannya almarhum Brigadir Joshua yang sudah meregang nyawa atau sudah tewas. Nah, ini kan satu hal yang perlu untuk dijelaskan ke publik secara detail tadi kan. Tapi di Ya. atas itu kita juga tetap harus menghargai dan menghormati yang menjadi tuntutan. Memang kalau harapan terlalu tinggi kadang sakit memang itu, Mas ya. Jadi yang harus kita sampaikan adalah ini masih ada fakta persidangan yang mungkin harus diteliti ulang oleh hakim untuk menilai kadar perbuatan dari masing-masing terdakwa. Tapi orang memang akan lebih mudah menilainya kalau ancaman pidana yang paling bawah adalah 20 tahun. Ini sekali lagi 20 bagi 2, 10 tahun. Itu pun nggak nyampe pada setengah 10 tahun. Ya. APC hanya dicantumkan 8 tahun. Orang belum lagi mikir ada proses lanjutannya. Apakah di tingkat banding, apakah nanti di upaya hukum luar biasa, dan lain sebagainya. Nah ini yang kemudian menurut saya bukan bermaksud mengintervensi pengadilan ya. Tapi satu catatan yang harus diperhatikan adalah bagaimana menyelamatkan tadi yang kata Mas Egan. Orang yang sudah beritikat baik untuk menyampaikan kebenaran itu kan patut diapresiasi. Patut Ya. diapresiasi ini nggak hanya dengan kata-kata saja, tapi juga konkretnya perbuatannya apa. Tapi kalau Ya. kita mau katakan juga dari awal bahwa Eliezer ini dia sudah mengakui perbuatannya, dia adalah eksekutor dalam perkara ini dengan menembak almarhum Brigadir Joshua. Nah itu yang mungkin fakta hukum yang tidak terbantahkan mengapa dia harus dihukum. Tinggal bagaimana dari menemukan formulanya, ini harus berapa tahun atau alternatif sanksi yang lain dalam alternatif sanksi itu yang kemudian diberikan. Nah ini kan yang agak mengganggu tadi sekali lagi. Kalau layer terbawah Ya. 20 tahun dia tidak mencapai pada level itu. Untuk khususnya yang bukan hanya PC dan Eliezer ya, tapi Eliezer dalam hal ini sekali lagi ada kontribusinya dengan dia Ya. menyampaikan informasi tadi. Sekali lagi ini masalah persoalan JC juga jadi belum clean and clear kan bagi Ya. seorang Eliezer. Apakah
apakah demikian ya, itu akan dimaknai sebagai sebuah rekomendasi yang bisa diiyakan oleh majelis hakim nantinya, karena yang akan Oke, menilai terbukti atau tidaknya pernyataan itu ada korelasinya dengan persidangan dan akan bisa membuktikan satu fakta di persidangan dan itu memberikan keringanan bagi Eliezer, ini sekarang ada mutlak di tangan hakim. oke. Bisa vonisnya nanti jauh lebih ringan dibandingkan dengan 12 tahun? Hal-hal apa saja kemudian yang nanti akan bisa membuat hakim kemudian akhirnya menjatuhkan hukuman yang jauh lebih rendah? Kalau misalnya kita sepakat 12 tahun, tuntutan 12 tahun ini tidak memenuhi rasa keadilan untuk seseorang yang mengungkap kebenaran, Mas Heri. Ya, walaupun dengan segala rasa hormat, rasa-rasanya tetap berdasarkan perbuatannya, ada yang harus dipertanggungjawabkan oleh Eliezer sehingga kemungkinan putusannya adalah bersalah atau pemidanaan. Tinggal pola pendekatannya, apakah keringanan tadi itu bisa diberikan lebih besar porsinya. Ya, kalaulah ada orang yang melakukan tindakan yang mirip-mirip gitu ya, ada perbuatan yang menjurus ke arah satu perbuatan berencana dan kemudian itu diputusnya, ya 8 tahun. Ya, dengan kontribusi yang dilakukan minimal kan harusnya walaupun di eksekutor perkara pidana ada pertimbangan lain dari majelis hakim yang akan nanti secara bijak melihat bahwa sekali lagi kalau tidak dimulai dengan kejujuran seseorang ini, kita tepikan nama Eliezer agar ini nggak menjadi sensitif perkaranya kan. Siapapun yang menyampaikan keterangan di muka sidang dengan keberanian, keterbukaan, kejujuran, mentalitas yang tinggi, jiwa kesatria, itu layaknya harusnya diberi reward kan. Nah, ini Ya. yang menurut saya jadi PR-nya, bola panas itu ada di majelis hakim. Apapun keputusannya, kita sekali lagi sebagai orang yang belajar hukum ada istilah res judicata pro veritate habetur, bahwa putusan Oke. hakim akan selalu dianggap benar sebelum ada putusan pengadilan yang tingkat di atasnya mengkoreksi itu. Jadi Ya. sekali lagi ini belum belum akhir dari segalanya, masih ada proses pledoi, replik, duplik, dan itu juga akan jadi bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian hakim. Walaupun sebenarnya penilaian hakim itu rasa-rasanya sudah hampir selesai di pembuktian kemarin ya, sampai ada Ya. pemeriksaan Baik. setempat. Jadi saya rasa itu yang harusnya dinilai adalah apakah keterangan yang diberikan itu berbelit-belit atau tidak. Kan itu salah satu Oke. poin untuk melihat hal ini Baik. bisa memberatkan Eh, atau meringankan orang. Mas Heri, kita beralih ke Putri ya. Putri Chandrawati yang kita ketahui memiliki tingkat keikutsertaannya lebih tinggi dibandingkan dengan ajudannya. Kenapa kemudian hanya 8 tahun sama dengan Kuat dan Ricky Rizal? Nah, ini ya kalau untuk khusus Ibu PC ini kita agak terhalang menilai ini secara utuh karena ada bagian yang kita terskip ya tanpa sengaja ya Mas Egan ya. Karena ada beberapa poin penjelasan pemeriksaan keterangannya PC yang kaitan dengan kesusilaan itu kan ditutup di situ. Nah itu juga kita jadi nggak bisa menilai secara komprehensif. Tapi kalau tadi saya katakan, kalau kita bicara tentang kausalitas, apa sebab akibat, bahwa satu sebab mengakibatkan satu akibat yang lain. Nah ini kan harusnya berawal dari situ semua, begitu ya, bahwa ada informasi dari PC ke Sambo, sedangkan statusnya sebagai istri yang sudah menikah, mungkin sudah puluhan tahun, sudah mengenal karakter suaminya. Dan ternyata dalam perjalanannya lagi tadi ada kasus yang dikatakan awalnya pelecehan, perkosaan, mohon maaf, sampai terakhir adalah perselingkuhan. Nah ini kan yang Ya. kalau poin yang mana yang kita pakai? Kalau poinnya yang terakhir katakanlah, itu kan berarti mohon maaf ini semua jadi salah salah pendekatan semua. Pak Sambo ketika melakukan tindakan itu juga berarti salah begitu kan, Ya. di luar dari nalarnya, dari logikanya. Jadi siapa yang menyesatkan siapa? Ini yang perlu sebenarnya dari awal saya bilang kemarin di beberapa kalau ditanya jadi narasumber juga ini yang harusnya diluruskan. Bukan berarti berfokus pada kasus ini ya, tapi kan kasus ini muncul dari satu persoalan yang disampaikan oleh seseorang yang sekarang jadi terdakwa di situ. Tapi ketika ditanya itu banyak tidak tahu mungkin kan, sampai Ya. jawabannya berkali-kali tidak tahu, menghindari untuk menjawab secara tuntas, dan memang ya dengan segala rasa hormat juga kita melihat ya ada banyak tangisan begitu kan yang di sana, sehingga ini yang agak bahkan hakim ada yang mungkin agak terganggu dan agak berhati-hati sehingga akhirnya menyampaikan ini kalau menangis terus nanti hakimnya juga bisa nangis di ruang sidang. Kan ini juga satu persoalan yang ditemukan secara fakta ya di persidangan. Jadi kalaulah tadi menilai bahwa
kok ajudannya 8 tahun, kemudian PC juga 8 tahun. Ini jadi saya beranggapan kalau berdasarkan tuntutan itu mastermind-nya yang paling tinggi, nah itu tidak terbantahkan di surat tuntutan adalah Sambo begitu kan dengan pidana seumur hidup sejauh ini belum sampai pada putusan, sedangkan PC dan yang lain itu hanya dianggap melakukan kehendaknya dari orang tersebut, dari terdakwa yang dianggap sebagai mastermind atau aktor intelektual tadi. Nah, sayangnya memang dalam beberapa tuntutan itu tidak menjelaskan detail, Mas, peran-perannya. Biasanya kalau Oke. kalau dalam penyertaan itu kan ada, kemarin sudah dibahas ya di persidangan keterangan ahli pidana, misalnya ada turut serta, made pleasure begitu kan, ada orang yang menyuruh lakukan, don't pleasure misalnya. Itu memang di dalam surat tuntutan biasanya jarang untuk benar-benar dikonkretkan. Poin ini masuk yang mana dan Ade melakukan apa. Sehingga porsi-porsi tadi itu pun Oke, menjadi nggak jelas mengapa itu jadi 8 tahun, mengapa ini oke. 10 tahun dan lain Baik, sebagainya. Mas Heri terakhir, menurut Anda apakah dengan sidang pembacaan tuntutan pada hari ini memberikan eh, dampak pembelajaran kepada publik yang buruk mengenai proses persidangan hukum kita? Ya, kita mungkin harus banyak belajar berbesar hati ya dan memahami. Nah, ini yang kadang banyak orang yang tidak terjun ke dunia praktik begitu ya. Kalau saya pun sebagai dosen, untungnya saya berpraktik. Kadang saya diminta jadi ahli. Jadi kadang kita paham bahwa alur dari pengadilan, dari memperjuangkan keadilan itu sendiri itu memang nggak gampang, Mas Egan. Banyak kendala, kompleks karena kita masih kadang bicara tentang legalistik formal pakai kacamata kuda. Kadang kita hanya bicara tentang keadilan yang sifatnya prosedural, bukan keadilan yang sifatnya substantif. Jadi kita kadang terkungkung dengan logika hukum yang harus dipakai adalah aturan undang-undang. Padahal kadang Oke, aturan undang-undang itu tidak menyelesaikan semua persoalan juga. Tapi sebagai orang yang belajar hukum, kita harus menghormati itu. Jadi jadi ada pola pikir yang harus kita perbaiki dan juga pembelajaran hukum yang luar biasa di kasus ini. Itu yang saya katakan kemarin bahwa kuasa oke, hukum bukan hanya untuk membela bagaimana dapat keringanan, tapi juga berpikir untuk bagaimana hukum ke depan ini, khususnya hukum acara, dipertontonkan kepada orang banyak itu sebagai pembelajaran yang baik. Jadi ada legasinya dari kasus ini. Karena memang kita nggak menganut yang namanya apa ya, katakanlah bahwa kalau ada kasus pidana itu bisa dipakai untuk kewajibannya sebagai jurisprudensi bagi putusan yang lain. Tapi oke. setidak-tidaknya kasus Baik. ini adalah menarik atensi publik yang besar dan harus memberikan pembelajaran hukum. Tapi yang pasti kita sudah percaya pada hukum yang ada. Gitu, Mas. Ya, baik. Mas Heri, terima kasih telah bergabung sama kami di Metro hari ini. Selamat sore, Mas Heri.